Kedamaian di bagian barat Tiongkok. Itulah arti dari nama kota Xi'an, salah satu kota terkuno di dataran negeri tirai bambu. Didirikan 300 tahun sebelum Masehi, kota Xi'an merupakan warisan sejarah awal dari peradaban bangsa Tiongkok. Peninggalan sejarah yang masih dilestarikan menjadi harta yang paling berharga. Inilah cerita perjalanan saya, Alivia Anandita, di salah satu kota militer tertua di dunia. Selengkapnya hanya di Journey Way to Explore. Welcome to Xi'an, China. Xi'an merupakan destinasi peninggalan sejarah populer di Tiongkok. Welcome to Xi'an, China. Terakota Army atau patung terakota berdiri tegak bak prajurit. Dikenal sebagai ikon kota Xi'an, merupakan hasil karya manusia yang menakjubkan. UNESCO menyematkan situs arkeologi Terakota Army sebagai situs warisan dunia pada tahun 1987. Terakota Army atau biasa disebut pasukan terakota merupakan pemakaman dari Kaisar Qin Shi Huang, dan di sini merupakan pariwisata yang banyak sekali dikunjungi di Xi'an, China. Patung tentara ini ditemukan pertama kalinya terkubur di kedalaman 7 meter pada tahun 1974 oleh petani setempat. Berdasarkan penemuan arkeologis, pemerintahan Kaisar Qin Shi Huang terobsesi dengan keabadian, sehingga setelah dimakamkan maka dibuatlah pemakaman terakota ini agar di kemudian hari sang kaisar terjaga di alam berikutnya. Yang membuat saya takjub, ternyata patung ini memang dibuat berdasarkan wajah dan bentuk badan masing-masing tentara di era dinasti Qin. Amazing, no two figures are exactly alike. Jadi mukanya semuanya beda-beda gitu setiap karakternya, keren banget. Patung-patung ini aslinya dihias dengan cat berwarna terang. Namun setelah 2000 tahun tersimpan di bawah tanah, sisa-sisa cat itu pun pudar. Detail wajah dan pakaian patung tentara begitu terperinci, sehingga bisa dikenal dari daerah mana prajurit itu berasal.
Miss Linda, the Terracotta Army is one of the top archaeological in the world. Yes. So can you tell me about the story, the history of Terracotta Army? This is the warriors. They all came from the Qing dynasty, which is the first dynasty, of China in history. So these warriors, they are more than 2,200 years old. The amazing things, they were made according to the real people. You can get close look, you can find them. They all look different. They have a different size, different faces, and different weight. So it will be like a real people buried over there, like 2,200 years ago. Okay, I think it's not about just soldiers, but also horses and chariots. Yeah. How many stayed in here? We said it because most of them they're still buried underneath. So if we can find them all, we can probably find 8,000 statues from this museum. And also not only the warriors, but also the chariots, like you said, and the horses, all so vivid. Yeah. Gugusan patung terakota dipertontonkan untuk umum oleh pemerintah Tiongkok pada 1 Oktober 1979, bertepatan dengan Hari Nasional Republik Rakyat Tiongkok. Beberapa presiden dari berbagai negara pernah mengunjungi Terracotta Army. Salah satunya adalah presiden kita, Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, pada tanggal 17 November 1990. Hingga kini, penelitian mengenai Terracotta Army masih terus dilakukan hingga sekarang. Welcome to Xi'an, China. Ada satu tempat yang tak boleh terlewatkan. Terletak di kaki Gunung Li sebelah utara terdapat Huaqing Palace atau Istana Huaqing. Di dalam Istana Huaqing terdapat pemandangan yang sungguh indah. Ada pemandangan air dan pemandangan gunung. Di dalam istana terdapat kolam-kolam. Ada kolam untuk raja dan ada kolam untuk selir. Kolam ini merupakan mata air panas Huaqing yang dibangun oleh Kaisar Xuanzong pada masa dinasti Tang. Menurut legenda, semua kolam di sini dahulu merupakan tempat romantis sang kaisar dengan selirnya. Ada kisah menarik di balik kejayaan Istana Huaqing. Yang Yuhuan atau dikenal dengan nama Yang Bufei merupakan salah satu wanita tercantik dalam sejarah Tiongkok kuno. Yang Yuhuan terkenal sebagai selir Li Longji, Kaisar Yuanzong dari dinasti Tang, yang sebenarnya adalah mertuanya. Kemudian ia menjadi salah satu wanita terkuat di istana. Banyak orang yang datang ke sini untuk melihat tempat pemandian sang selir, Yang Yuhuan, yang terkenal sangat mencintai karya seni, mulai dari musik hingga tari. Tak jarang pengunjung melemparkan koin ke kolam karena dipercaya dapat mengabulkan permohonan. Wah, masuk. Oh my god, my dreams will come true.
Kalau tadi kolamnya selir Yang Yuhuan, kali ini kolamnya Kaisar Li Yonghu. Kita coba ya lempar koinnya. Yay, that's great. Namun sayang, wanita tercantik itu, Yang Yuhuan, dieksekusi karena pemberontakan Anshi yang memprotes kekuasaan keluarga Yang karena kaisar dinilai hanya bersenang-senang dan memperhatikan sang selir dibanding peduli dengan rakyatnya. Selain bersejarah, Wanqing Palace juga memiliki hot spring ataupun kolam dengan suhu 43 derajat Celcius yang tentunya bisa mengalir ke seluruh kolam. Mata air panas ini dibangun kembali pada tahun 1959 dengan informasi dari catatan sejarah. Meskipun hanya mewakili sebagian kecil dari bekas istana Huaqing, namun area ini tetap besar dan tak diragukan sebagai salah satu tempat utama Tiongkok yang berpemandangan indah. Yeay, udah sampai di Gunung Huashan yang memiliki trek paling ekstrim di dunia dan disebut-sebut The Road to Heaven. Kenapa? Karena ujungnya nggak kelihatan. Penasaran? Let's go! Gunung Huashan terletak di Huayin, bagian dari Provinsi Shaanxi. Gunung Huashan berjarak 120 km atau memerlukan waktu perjalanan 2 jam dari kota Xi'an. Dengan ketinggian 2160 meter dari permukaan laut, untuk bisa mencapai puncaknya, saya harus menaiki jalur sangat berbahaya di dunia. Jalur ini terdiri dari tangga dan jalan yang berliku. Beruntunglah, sekarang sudah banyak renovasi, jadi jalurnya pun lebih mudah. Cukup curam ya kelihatannya. Kalau kita lewat jalur trek ini, itu akan menempuh waktu 3-4 jam. Tapi sepertinya saya akan memilih untuk naik cable car deh. Setelah naik bis tadi, akhirnya kita bisa naik ke cable car ini dan membutuhkan waktu sekitar 8 menit. Kalau dilihat dari pemandangannya sih, ini sangat tinggi.
Jalan menuju puncak gunung dimulai dengan tangga berukuran besar, dijuluki The Heavenly Stairs, seolah-olah memberikan kesan tangga besar ini mengarah ke surga karena menuju ke arah langit. Karena kengerian dan keunikannya dalam beberapa tahun, Gunung Huashan menjadi satu destinasi yang dikunjungi oleh ribuan turis. Setelah naik cable car, ternyata kita masih harus mendaki selama 1 jam. Dan ada yang menarik di sini, ada banyak sekali gembok-gembok yang dikaitkan ternyata untuk meminta keselamatan, enteng jodoh, dan juga kesuksesan. Pada saat pendakian, saya disuguhkan dengan pemandangan yang begitu menakjubkan. Di atas gunung pun, banyak pedagang yang menawarkan bersuah foto menggunakan pedang khas Tiongkok. Saya pun penasaran untuk mencobanya. Akhirnya sudah jadi fotonya. Untuk bisa berfoto dengan gaya adu pedang di atas Gunung Huashan, dibutuhkan biaya sekitar 30 yuan. Saya pun kembali menemukan hal serupa, namun kali ini lengkap dengan pakaian khas Tiongkok. Ini adalah pakaian tradisional khas Xi'an China yang berasal dari dinasti Han. Jika Anda menginginkan menggunakan pakaian ini, dikenakan biaya 60 yuan. Pendakian panjang saya terbayarkan dengan pemandangan dari atas Gunung Huashan. Gunung Huashan dianggap suci sejak dulu kala oleh para biksu dan tokoh tertua masyarakat di wilayah Xi'an. Berpetualang menyatu bersama alam menjadi pengalaman yang luar biasa. Terkenal dengan objek wisata sejarah, peradaban berbagai dinasti tersebar di seluruh penjuru negeri tirai bambu. Ribuan patung tentara, ratusan kuda, kereta, dan berbagai perlengkapan perang mampu memberikan makna perjuangan bagi penerusnya. Kemegahan istana Kekaisaran Tiongkok yang kaya akan unsur historis, tempat kaisar memerintah luar biasa memukau. Peninggalan sejarah yang masih terwarisi dengan sempurna menjadikan kota Xi'an sebagai destinasi wisata yang mengagumkan. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.